Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian pada hari ini. Hari Selasa tanggal 9 April tahun 2022. Seperti biasa trader, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa harian buat kita semuanya. Di mana dari analisa ini saya berharap semoga bisa menjadi landasan untuk para trader bertransaksi pada hari ini. Saya akan membagikan analisa ini dalam 3 tahap, di mana saya akan membicarakan tentang sentimen, saya akan berbicara analisa ini dalam bentuk fundamental, dan terakhir dalam bentuk teknikal. Sehingga dari analisa ini bisa memberikan gambaran supaya trader memahami, mengetahui pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi tetap trader harus menganalisa kembali lagi apa yang telah saya sampaikan. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi kita akan coba masuk di analisa harian kita. Saya coba lihat di sini. Kita masuk dari seperti biasa dari euro, Uncle Sam, dolar. Trader semuanya, kita lihat dulu dari euro, Uncle Sam, dolar. Kita lihat, kita masuk. Oke, kita mulai trader. Trader semuanya, seperti biasa, kita akan selalu mulai dari euro, Uncle Sam, dolar. Dan kita lihat dari pergerakan euro, Uncle Sam, dolar kemarin, di mana setelah permulaan perdagangan pada pagi hari kemarin, di mana mata uang ini sempat jatuh sampai ke 1.0800 pada hari Senin pagi, ya, euro berhasil berbalik naik. Meskipun demikian, konsolidasi trading masih sepi karena kemarin itu kan hari libur Paskah, masih libur di Amerika. Nah, pada awal minggu ini dengan naiknya yields obligasi treasury sebesar selama 10 tahun terakhir, dolar mulai mengalahkan rival-rival utamanya. Indeks dolar naik sampai 0,7% dan sehari malahan bisa naik sampai 0,2%, ya. Selain itu trader, kita bisa tahu bahwa euro berhasil memperpanjang koreksi naiknya, membuat mata uang lain yang berkorelasi dengan euro, dengan Uncle Sam, dolar semakin menurun, ya. Oke. Permasalahan ini juga bisa ditunjang karena eskalasi situasi di Ukraina membuat pergerakan pasangan mata uang ini masih enggan, ya, masih benar-benar wait and see. Oke trader, kita langsung masuk ke platform. Kita coba lihat langsung di platform trading aja. Oke, mana ini platform trading? Saya coba masuk langsung. Oke trader, sekarang kita langsung lihat di platform trading. Seperti yang saya tunjukkan di sini, ya. Sentimen hari ini dari euro USD, walaupun dia wait and see, tapi 65% dia menyatakan bahwa kemungkinan besar hari ini dia lebih banyak ke bearish. Trader bisa lihat dengan jelas ini dia lebih banyak ke bearish. Nah, dari sini trader bisa sangat jelas bahwa kemungkinan hari ini dia masih terus melanjutkan penurunan ke bawah lagi. Dan seperti yang telah saya sampaikan kemarin bahwa arah pergerakannya ini, apakah dia bisa tembus sampai ke poin 1.06 seperti pada tanggal 20 Maret tahun 2020, kita akan saksikan, ya, beberapa hari ke depan, ya. Oke, kita coba masuk lagi ke time frame yang lebih pendek, di time frame kecil 1 jam. Di sini sangat jelas trader, di rentang harian saya pada hari ini saya mengambil yaitu dari 1.07580 sampai 1.07889. Di sini sudah sangat jelas arah pergerakannya. Dan menjelang masuk pasar Eropa, setelah euro mata uang ini mengalami penurunan, dia akan sedikit koreksi dan mengalami penguatan. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas ditandakan dari indikator stochastik, ya, terjadi perpotongan, crossing dead, dan RSI udah sedikit menjauhi dari titik support di bawah. Tapi kalau menurut analisa saya, ya, saya masih berprinsip bahwa kalaupun pasangan mata uang ini mengalami bullish, dia akan mencoba sampai ke titik di sini 1.07830. Ini adalah titik yang bisa dituju oleh pasangan mata uang ini, ya, dituju oleh pasangan mata uang ini. Oleh karena itu trader semuanya,
saya memberikan sedikit masukan bahwa setelah dia akan naik di sini, menurut analisa saya, dia akan mencoba untuk sedikit mengalami penurunan kembali lagi. Oleh karena itu, tetap hari ini pergerakan dari pasangan mata uang ini lebih banyak dia bearish ya. Nah, trader bisa lihat trading bisa menggunakan pending order, baik itu buy stop maupun sell stop ataupun yang lain-lain, buy limit ya, sell limit. Trader bisa menggunakan pending order dalam trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan ya. Nah, oke trader semuanya, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ke pasangan mata uang berikutnya. Trader bisa lihat di sini setelah Euro USD kita akan coba masuk di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar, trader semuanya? Pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pasangan GBP USD telah jatuh di bawah support psikologis, berada di poin 1.3000 di tengah peningkatan permintaan untuk aset yang safe haven ya. Mereka mengalihkan investasi ke aset-aset safe haven seperti emas dan lain-lain ya. Selain itu trader, kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa anggota Komite Pasar Terbuka Federal FOMC, anggota FOMC ya, James Bullard dalam pidatonya pada hari Senin kemarin mengutip bahwa The Fed terbuka untuk kenaikan suku bunga 75 BP, namun kenaikan suku bunganya tidak lebih dari 50. Jadi kemungkinan besar The Fed ini akan dia lebih hawkins. Kalau seumpamanya dia lebih hawkins, dia akan membuat pengetatan terhadap mata uang mereka karena inflasi dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh buat mata uang lainnya. Dari sini saya bisa lihat bahwa kalau The Fed sampai hawkins, artinya kemungkinan untuk reversal itu sangat besar. Baik itu GBP USD, Euro USD maupun gold. Nah, untuk masalah gold ini nanti saya akan membahasnya spesial ya, karena tema kita hari ini adalah apabila The Fed hawkins, artinya the gold, emas akan reversal berbalik arah dan semakin melemah ya. Kita lihat selanjutnya, untuk panduan lebih lanjut, investor akan mengawasi pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada hari Kamis nanti. Sementara agenda sterling akan merilis agenda pound sterling, maksudnya akan merilis data penjualan right yang akan terjadi pada hari Jumat ya. Oke trader semuanya, kita akan coba masuk ke platform trading. Nah, kita sekarang masuk di platform trading. Trader bisa lihat sekarang di pound sterling Uncle Sam dolar. Untuk pound sterling Uncle Sam dolar sudah sangat jelas kekuatan bearish sangat kuat di sini ya. Kekuatan bearish sangat kuat di sini dan dia masih tetap akan mencoba mengalami pelemahan terus ya. Nah, trader bisa lihat selama satu hari ini kemungkinan besar pound sterling Uncle Sam dolar dia lebih banyak bearish. Dilihat dari RSI, dia sedang menuju ke level 30. Begitupun juga MACD ya. MACD sudah masih tetap memberikan kekuatan di sana ya. Nah, kita coba masuk ke time frame yang lebih pendek. Kita lihat di time frame H1 jam. Trader bisa lihat di sini ya bahwa sangat jelas sini bahwa saya mencoba memberikan rentang harian dari 1.29878. Bayangkan. 1.29878 sampai 1.30169. Nah, trader bisa lihat pasangan ini bagaimana pergerakannya ya. Setelah dia mengalami penurunan, dia sedikit koreksi di sini sideways dan dia mengalami penurunan terus. Saya bisa sedikit memberikan masukan bahwa kalaupun terjadi bullish pada mata uang ini, pasangan mata uang ini GBP USD di saat pembukaan pasar Eropa, saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa dia akan mencoba naik sampai di level sini. Dia akan mencoba naik di level sini. Ya. Dia akan mencoba naik sampai di level 1.30118. Ya. Itu adalah yang bisa diperoleh apabila memang benar dia akan mengadakan koreksi dan terjadi kenaikan di saat pembukaan atau di saat masuk ke pasar Eropa nanti. Ya. Oleh karena itu, kalau analisa saya, trader bisa melihat di sini bahwa
Kalau dia udah sampai titik sini untuk bisa turun terus sampai ke bawah menurut saya itu masih sangat jauh ya. Nah, tapi dia akan berbalik arah reversal dan kalaupun terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai di level 1.30118. Ini adalah level acuan yang bisa diperoleh apabila dia terjadi kenaikan. Nah, trader udah lihat kan dia udah mulai buy di sini kan. Nah, oleh karena itu trader dalam trading terserah trader mau langsung buy stop jadi sini atau nanti trader tunggu di atas sini dan trader menggunakan sell limit, semua tergantung dari trader masing-masing. Oleh karena itu dalam trading jangan terlalu keseringan trading, tradinglah di saat ada momen. Kalau momen-momen seperti kayak gini terserah trader bisa mengambil keputusan, misalnya contoh, misalnya trader open posisi sini, nah contoh di sini ya, memasangkan buy stop di situ. Ya, atau nanti trader tunggu di sini untuk sell limit ya. Tunggu di sini untuk sell limit dengan asumsi bahwa setelah dia tembus ya, dia akan berbalik arah reversal dan dia akan turun lagi ke bawah. Nah, trader ini bukan trading di binari, ini forex. Jadi trader bisa menunggu bahwa pergerakannya seperti kayak gimana ya trader ya. Nah, oke. Selanjutnya, trader semuanya kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan ini masih tetap dia sideways dan dia akan mencoba sampai masuk di pasar Eropa. Oke, kita lanjut ke pasangan mata uang lainnya. Kita lanjut ke pasangan mata uang lainnya. Untuk pasangan mata uang lainnya, untuk aset lainnya kita lihat adalah gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini trader semuanya? Nah, ini dia. Trader semuanya. Untuk gold hari ini trader bisa lihat bahwa harga trader bisa lihat bahwa harga emas hari ini dia pergerakannya datar, malu-malu kucing dia ya, datar dan malu-malu kucing ya. Trader bisa lihat bagaimana pergerakannya ya, tapi hal ini terjadi karena pasar bergerak ke konsolidasi tren naik. Benar ya, untuk bisa naik terus ke atas kan dia tidak akan lanjut naik, dia akan konsolidasi. Tapi berbicara tentang gold ini saya sangat tertarik. Kenapa? Karena gini trader semuanya, gold ini dia akan sangat berpengaruh terhadap statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Dan apabila kita membaca beberapa statement dari pejabat-pejabat di Sentral Bank Amerika bahwa arah kebijakan yang akan diambil Amerika ke depan dia lebih banyak ke Hawkins. Kenapa? Karena gini trader semuanya, sekarang di Amerika itu ya inflasinya meningkat. Walaupun memang pertumbuhan ekonominya sedikit membaik ya, itu ditandai dengan angka pengangguran yang semakin berkurang ya daripada bulan kemarin. Ya, nah oleh karena itu dengan penguatan dolar yang terjadi ya, dengan penguatan dolar yang terjadi kita bisa lihat dolar semakin menguat, dia menekan mata-mata uang lainnya. Nah oleh karena itu dengan penguatan dolar yang terjadi ya, orang berlomba-lomba untuk mengamankan aset mereka di emas naik. Nah tapi permasalahannya gini, permasalahannya Amerika harus memberikan pengetatan terhadap apa yang perekonomian mereka. Oleh karena itu, menurut beberapa pejabat di Gubernur Sentral Bank bahwa kemungkinan besar arah pergerakan yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika ini dia lebih ke Hawkins. Dia akan memberikan pengetatan karena inflasi yang meningkat dan lain-lain, kenaikan suku bunga dan lain-lain, diperlukan kebijakan moneter di situ. Nah, akibat dari kebijakan moneter yang dibuat oleh kemungkinan besar akan Hawkins. Nah, ini merupakan musuh utama dari gold. Kenapa? Karena dengan adanya kebijakan tersebut, artinya ya, dengan adanya kebijakan tersebut, artinya tidak lama lagi trader ya, tidak lama lagi gold itu kemungkinan besar dia akan lebih berubah arah dan semakin melemah. Nah, ini dia ya. Kenapa? Ya karena pengetatan yang dilakukan, inflasi terlalu tinggi ya dan lain-lain ya. Perlu diadakan pengetatan.
Nah, dengan pengetatan itu artinya dia mengontrol arah pergerakan ke depan dari mata uang dolar. Nah, akibat pengontrolan tersebut dia sangat berpengaruh terhadap aset-aset lainnya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila nanti Hawkins diterapkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, maka aset-aset lainnya dia akan lebih ke reversal. Baik itu euro angkel saham dolar, GBP angkel saham dolar, maupun gold. Nah, oke. Oleh karena itu trader, kita akan langsung masuk aja ke platform ya. Kalau kita langsung lihat ke platform, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa ya, nanti hari Kamis ya, nih. Setelah dia naik di sini, ya oke dia koreksi. Nah, kalau memang benar nanti ya Hawkins akan orang bilang keputusan dari Gubernur Sentral Bank Amerika ini Hawkins, kemungkinan besar itu emas dia akan semakin menurun trader. Nah, oleh karena itu saya bisa mengambil kesimpulan di sini ya. Trader sangat logika. Dia udah naik di sini. Karena udah terlalu naik akhirnya kan terjadi inflasi. Apa yang harus dilakukan supaya terjadi inflasi? Pengetatan. Dengan maksud pengetatan itu supaya dikontrol. Dari pengontrolan tersebut ya artinya tidak lama lagi emas ini dia akan sedikit mengalami pelemahan. Itu bisa dibuktikan apabila kita lihat di grafik di sini. Trader bisa lihat gold ini sudah menuju ke titik 70 di RSI. Sudah sangat ditemukan sini. Jadi dia sudah mencapai titik puncaknya. Walaupun titik puncak yang paling tertinggi itu adalah di level 2049 ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya, mungkin kemarin adalah harga emas yang paling tertinggi dalam minggu ini. Ya. Menurut analisa saya. Setelah itu, menurut analisa saya, emas itu dia akan mencoba turun sampai level yang paling maksimal di 1944. Itu menurut analisa saya. Dan kita akan lihat kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, keputusan apa, arah fundamental apa dari Gubernur Sentral Bank Amerika pada hari Kamis nanti. Tapi sebagian besar udah bilang memprediksikan bahwa arahnya akan lebih banyak ke Hawkins karena tidak mungkin juga apabila inflasi terlalu tinggi dibiarkan, itu tidak bagus buat suatu perekonomian. Harus dikontrol. Oleh karena itu kebijakan Hawkins akan diambil oleh The Fed. Nah, akibat dari kebijakan Hawkins tersebut 100% menjadi momok buat gold atau emas. Dia akan terjadi penurunan. Oleh karena itu analisa saya gold hari kemarin adalah yang tertinggi dan dia akan mengalami penurunan sampai 1944 menurut analisa saya ya, sampai level sini. Oke, tapi untuk hari ini sudah jelas terjadi penurunan. Kita kembali lagi. Nah, trader bisa lihat ya. Dia akan mencoba sampai di level sini ya. Kalau dia bisa mencoba sampai di level sini, dia mencoba menembus level di 1973. Kalau dia bisa menembus level sini, dia akan mencoba sampai turun ke bawah sini di level 1969 dan tidak tertutup kemungkinan trader, tidak tertutup kemungkinan ya. Oleh karena itu saya masih berestimasi bahwa memang kalau hari ini dia akan terjadi penurunan, dia akan turun di titik terendah itu menurut analisa saya itu di 1969, antara 1973 sampai 1969. Kalaupun memang dia akan sedikit terjadi koreksi kenaikan, ya mungkin dia naiknya sampai di level sini 1973. Itu aja. Nah, jadi kita akan lihat arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Dan saya kalaupun memang dia agak sedikit koreksi naik lagi, ya menurut analisa saya 1975 di sekitar sini ya. Nah, tapi saya masih berasumsi bahwa hari ini adalah koreksi dan kita akan lihat ke depan sampai hari Kamis bagaimana. Tapi menurut analisa saya kemarin adalah hari yang tertinggi terhadap terhadap gold, nilai tertinggi dalam minggu ini. Setelah itu menurut saya masih berprinsip bahwa gold ini tidak lama lagi dia akan mengalami penurunan. Nah, apabila kalau hari Kamis Hawkins ya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Ini udah ada gejala-gejalanya di sini. Ini udah titiknya, udah levelnya paling tinggi banget nih.
MACD levelnya udah paling tinggi, jadi dia akan segera berbalik arah dan turun. Oke, itu adalah tadi seputar tentang gold. Kita lanjut lagi sekarang. Sekarang kita masuk ke minyak. Bagaimanakah minyak trader semuanya? Untuk minyak trader, harga minyak dunia lebih dari 1% mengalami kenaikan kemarin ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Di mana Brent mencapai 114 per barel. Hari ini dikarenakan karena gangguan di Libya dan memperdalam kekhawatiran atas pasokan global yang ketat di tengah krisis Ukraina. Selain itu trader, minyak mentah berjangka Brent dia naik dari 113 menjadi 114 dan ini merupakan nilai tertinggi sejak tanggal 28 Maret ya. Samping itu tekanan pasokan dan sanksi terhadap Rusia ya, di mana gelombang penutupan mulai menghantam fasilitasnya dan menyatakan force majeure di ladang minyak Al-Sarah dan situs lainnya. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa minyak mengalami kenaikan dari 113 dolar per barel menjadi 114 pada hari kemarin. Kita akan lanjut, kita coba lihat langsung ke platformnya. Kita lihat ke platform gold, Brent. Di sini sangat jelas ya, sangat jelas. Oke, ya hari ini dia agak sedikit koreksi ya, dia agak koreksi walaupun kemarin naik, habis itu dia agak sedikit terjadi penurunan, dia hari ini koreksi. Menurut analisa saya, kalaupun dia naik, tidak terlalu banyak banget untuk naik ya. Mungkin dia akan kembali lagi, sekarang dia udah berada di level, sekarang udah dia berada di level 112. Nah, menurut analisa saya, dia masih akan terus turun ya. Kemungkinan besar 1 jam kemudian, beberapa jam kemudian kemungkinan besar dia akan terus turun. Oleh karena itu trader bisa mencoba untuk melakukan transaksi di sini ya, seperti kayak gini ya. Kalau kayak gini ya saya berani, misalnya saya open posisinya misalnya 0,01 saya pilih, contoh saya pilih sell ya. Nah, karena saya berasumsi bahwa setelah ini dia akan turun terus ya. Tapi setelah dia agak koreksi sedikit, dan kalaupun dia naik, dia akan kembali lagi di level yang tadi barusan. Level berapa tadi? Ya, level utamanya di sini. 1.112 ya. 112.82. Untuk bisa sampai ke 110 menurut saya mungkin masih sangat jauh hari ini. Mungkin masih sangat jauh. Dia akan bergerak cuman di sekitar sini aja, antara 112 sampai 114. Kemarin dari 113 menuju 114 di sini kemarin ya. 114.47. Setelah itu dia agak sedikit penurunan, dia sedikit stagnan sedikit. Hari ini dia akan mencoba bergerak lagi dan hari ini kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami penurunan pada hari ini ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang kripto. Nah, ini kalau kripto nih asik nih. Bagaimanakah tentang kripto hari ini? Untuk kripto trader bisa lihat bahwa harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau masih mengalami pergerakan beragam. Namun mayoritas kripto masih berada di zona merah ya. Kecuali Bitcoin naik. Saat ini harga Bitcoin berada di 40.691.05 per koin. Dia setara dengan 584. Saya kemarin trading saya profit saya sengaja ya. Oke, kita lihat langsung masuk ke platform. Bagaimanakah platform di kripto hari ini pergerakan? Nah, trader bisa lihat di Bitcoin sangat jelas ini ya. Hari ini peluang naik masih tinggi dan saya bilang juga memang peluang naiknya masih tinggi banget trader ya. Masih tinggi banget. Ini saya kemarin open posisi di sini, saya udah profit nih, udah profit besar saya di sini. Ya karena saya lihat kemarin dia merupakan titik terendah. Ya, saya udah berpikir dia akan reversal. Oleh karena itu kenapa saya mengambil buy, karena saya berasumsi bahwa dia akan naik dan memang terjadi. Dia naik. Sebenarnya kripto itu paling gampang, patokan paling terendah itu menurut saya itu 38, 37. Kalau dia udah sampai di situ dia akan koreksi naik lagi ke atas. Itu aja. Nah, trader lihat kemarin dia di posisi 38, saya open posisi, dia naik, setelah itu dia naik ya. Hari ini asumsi saya dia berada dari 40 sampai 41. Kalau kita lihat arah di sini, dia nih agak sedikit akan naik nih. Walaupun menurut saya ya, kalaupun dia mengalami kenaikan, menurut analisa saya dia naik itu palingan ketinggian dia naik itu sampai di sini nih. 41.065. Untuk bisa menembus sampai
41.194 itu luar biasa banget. Cuman memang kita lihat dari RSI dia akan sedikit mengalami kenaikan ya. Di sini juga terjadi persilangan. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia akan mengalami kenaikan sampai ke 41.065 ya. Kalau dia udah menembus sampai ke 41.194 sangat luar biasa malahan, itu menurut saya ya. Nah, bisa nanti trader lihat ya dan analisa kembali lagi. Oke, trader semuanya. Selanjutnya kita akan masuk di kalender ekonomi. Nah, untuk hari ini kalender ekonomi biasa-biasa aja ya. Hari ini kalender ekonomi biasa-biasa aja. Trader bisa lihat yang paling penting di sini nanti 19.30 ada informasi izin pembangunan ya di yang sangat mempengaruhi dolar Amerika. Bisa lihat nanti mempengaruhinya, makanya jam-jam segitu trader sudah mulai berantisipasi dalam trading. Oke, kita udah selesai. Sekarang kita coba masuk di sini. Nah, oke trader semuanya kita masuk langsung di sini. Trader, ini adalah website dari Amarket. Silakan bergabung dengan Amarket. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa. Dengan deposit sebesar $10 minimal, trader bisa merasakan sensasi trading bersama Amarket. Silakan. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Setiap hari kita selalu ada prediksi harian yang sangat luar biasa. Sangat membantu trader dalam trading. Hari Kamis atau hari Jumat kita ada webinar rutin. Ya, kita berbicara edukasi tentang bagaimana trading yang baik dan benar. Dan ini kita buat demi kenyamanan trader dalam bertransaksi ya. Samping itu juga trader semuanya, nanti trader bisa lihat di sini selama bulan puasa. Selama bulan puasa trader bisa lihat bahwa ada lomba trading Dekon Demo dengan total hadiah sebesar $200 untuk juara 1 dan juara 3-nya $100, juara 2 150. Ini berlangsung dari tanggal 3 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2022 ya. 3 Mei tahun 2022. Nah, oleh karena itu trader bisa mengikutinya kalau ada waktu dan kesempatan ya. Nah, oke trader. Sangat luar biasa informasi-informasi yang saya berikan buat trader ya. Semoga informasi ini berguna buat kita semuanya. Oke. Kita udah berada di akhir acara ini. Saya berharap semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat trader semuanya ya. Itu yang paling utama. Dan saya selalu bilang bahwa kesuksesan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Apapun yang terjadi kita harus bisa analisa, dan terus analisa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.